Di sebuah kota yang tenang, hiduplah pasangan suami istri, Arif dan Maya. Mereka telah menikah selama 7 tahun dan memiliki seorang putri kecil bernama Lila. Arif bekerja sebagai seorang insinyur di perusahaan konstruksi, sementara Maya adalah seorang ibu rumah tangga yang sangat mengasuh Lila. Seiring berjalannya waktu, rutinitas harian mereka mulai terasa monoton. Arif sering bekerja lembur, dan Maya merasa kesepian di rumah. Dia mulai merasa bahwa perhatian Arif lebih tertuju pada pekerjaannya daripada keluarganya. Dalam hati, Maya merindukan momen-momen penuh cinta dan perhatian yang pernah mereka miliki. Suatu hari, saat Arif pulang larut malam, Maya menerima pesan dari seorang pria bernama Randy, teman lama yang ia kenal di masa kuliah. Randy mengajak Maya untuk bertemu dan berbincang-bincang. Awalnya, Maya ragu, tetapi rasa kesepian dan kerinduan akan perhatian membuatnya menerima ajakan tersebut. Pertemuan mereka berlanjut, dan tanpa sadar, Maya terjebak dalam hubungan yang tidak seharusnya. Randy menawarkan perhatian dan kehangatan yang mulai hilang dari pernikahan Maya. Mereka bertemu diam-diam di kafe, berbagi cerita, dan tertawa bersama. Maya merasa hidup kembali, namun ia juga tahu bahwa ia berisiko mengkhianati Arif. Sementara itu, Arif mulai merasakan ada yang berbeda dalam sikap Maya. Ia mencoba bertanya, tetapi Maya selalu mengelak dengan alasan bahwa ia sibuk mengurus Lila dan rumah. Arif berusaha memahami, tetapi kecurigaannya semakin menguat. Dia tidak ingin mencurigai Maya tanpa bukti, namun hati kecilnya tidak bisa tenang. Satu malam, Arif pulang lebih awal dari biasanya. Ia ingin mengejutkan Maya dan menghabiskan waktu bersama. Namun, saat ia membuka pintu rumah, ia merasakan ada yang aneh. Suara Lila yang ceria terdengar, tetapi ada suara lain yang membuatnya curiga. Arif mengintip dari pintu ruang tamu dan melihat Maya sedang tertawa lepas bersama Randy. Hatinya seakan runtuh. Arif merasa dikhianati oleh orang yang paling ia cintai. Tanpa berpikir panjang, ia melangkah masuk dan langsung mengonfrontasi mereka. Maya terkejut, dan Randy cepat-cepat pergi meninggalkan rumah. Dalam suasana tegang itu, Maya tidak bisa berbohong lagi. Ia mengakui semua yang terjadi antara mereka. Arif sangat terluka. Rasa sakit dan pengkhianatan itu sulit untuk diterima. Ia merasa semua pengorbanan dan cinta yang telah ia berikan tidak berarti sama sekali. Dalam hati, Arif bertanya-tanya apakah mereka bisa memperbaiki hubungan ini atau jika semuanya telah berakhir. Maya berusaha meminta maaf dan menjelaskan bahwa ia merasa kesepian dan terabaikan. Namun, Arif tidak dapat mendengar alasan itu. Dia membutuhkan waktu untuk merenung. Selama beberapa hari, Arif menghindari percakapan dengan Maya. Ia menghabiskan waktu bersama Lila, mencoba mengalihkan pikirannya dari rasa sakit yang mendalam. Maya, di sisi lain, merasa sangat menyesal. Ia berusaha menunjukkan penyesalannya melalui tindakan. Ia berusaha lebih perhatian kepada Lila dan memperbaiki rumah. Namun, Arif merasa hatinya terhalang oleh rasa sakit yang tak kunjung reda. Akhirnya, setelah beberapa minggu merenung, Arif memutuskan untuk berbicara dengan Maya. Ia mengatakan bahwa meskipun ia masih mencintainya, rasa percaya yang telah hilang sulit untuk dipulihkan. Mereka membicarakan masa depan dan bagaimana mereka bisa membesarkan Lila bersama. Arif menyarankan untuk pergi ke konseling pernikahan agar mereka bisa saling memahami dan menemukan jalan kembali. Maya dengan penuh harapan setuju untuk mencoba. Mereka mulai menghadiri sesi konseling, perlahan membangun kembali komunikasi dan kepercayaan. Meskipun prosesnya tidak mudah, Arif dan Maya berusaha untuk saling mendengarkan dan mengerti. Selama perjalanan itu, Maya berkomitmen untuk membuktikan cinta dan kesetiaannya kepada Arif. Ia mulai mencari cara untuk memperbaiki diri dan hubungan mereka. Meski banyak luka yang harus sembuh, Arif mulai merasakan harapan kecil untuk masa depan. Akhirnya, mereka menemukan kembali kebahagiaan di tengah keterpurukan. Arif dan Maya belajar bahwa cinta bukan hanya tentang perasaan, tetapi juga tentang komitmen, kejujuran, dan saling mendukung dalam suka dan duka. Meskipun perjalanan mereka penuh liku, mereka berdua tahu bahwa mereka bisa menghadapi apapun selama mereka bersama. Malam itu, hujan deras mengguyur kota kecil di pinggir pantai. Nada duduk merenung di kamarnya yang sunyi, hanya ditemani suara rintik hujan dan hati yang resah. Di tangannya, ada surat pernikahan yang telah diisi lengkap, tanda bahwa dia dan Fajar, pria yang sangat dicintainya, akan segera menikah.
Namun, ada satu hal yang mengganjal, restu orang tua yang tak kunjung datang. Fajar adalah pria sederhana dari keluarga biasa. Sedangkan Nada, anak tunggal dari keluarga terpandang yang kaya raya. Ayahnya, Pak Ridwan, adalah sosok yang sangat tegas dan memiliki harapan tinggi untuk putrinya. Sejak awal, Pak Ridwan menolak keras hubungan mereka. Baginya, Fajar bukanlah pria yang pantas mendampingi putrinya yang berpendidikan tinggi dan hidup dalam kemewahan. Dia tidak punya apa-apa, Nada. Bagaimana bisa kamu bahagia dengan pria seperti dia? Dibentak Pak Ridwan pada suatu malam ketika Nada mencoba berbicara lagi soal pernikahan. Tapi, ayah, kebahagiaan bukan soal harta. Fajar selalu mendukungku, dia baik dan pekerja keras, dibalas Nada dengan suara bergetar. Namun, bagi Pak Ridwan, kata-kata Nada tak pernah cukup untuk mengubah pendiriannya. Nada tahu bahwa di mata ayahnya, kebahagiaan hanya diukur dengan materi dan status sosial. Setiap kali Nada mencoba membicarakan hal ini, selalu berakhir dengan pertengkaran yang mematahkan hatinya. Di sisi lain, Fajar tidak pernah memaksa Nada untuk melawan orang tuanya. Dia selalu berkata, "Jikalau kamu siap, kita akan menunggu sampai restu itu datang." Meski kata-kata itu terdengar bijak, Nada tahu betapa sulit bagi Fajar menahan luka karena dianggap tak layak. Suatu hari, tanpa sepengetahuan orang tuanya, Nada memutuskan untuk menemui Fajar. Di tepi pantai, di mana mereka pertama kali bertemu, Nada berkata, Fajar, aku ingin kita tetap melangkah. Aku tahu ini sulit, tapi kita tak bisa terus menunggu restu yang mungkin tak pernah datang." Fajar menatapnya dengan dalam. "Nada, aku tak ingin kamu menyesal. Pernikahan tanpa restu orang tua adalah jalan yang penuh liku." Nada menggenggam tangan Fajar erat. Aku percaya, kita bisa melewati semuanya bersama. Cinta kita akan cukup kuat untuk menghadapi apapun. Dengan berat hati, mereka memutuskan untuk menikah secara sederhana, hanya dihadiri teman-teman terdekat. Mereka sadar bahwa pilihan ini akan mendatangkan banyak tantangan, tetapi mereka yakin bahwa cinta yang tulus akan menjadi kekuatan yang menjaga pernikahan mereka tetap utuh. Setelah menikah, kehidupan mereka memang tidak mudah. Nada harus menanggung rasa rindu akan keluarganya, sementara Fajar merasa bersalah karena telah membawa Nada ke dalam kehidupan yang penuh kesulitan. Namun, seiring berjalannya waktu, mereka membangun kehidupan bersama dengan ketekunan dan kesabaran. Fajar bekerja keras, membuktikan bahwa cinta dan kerja keras dapat mengatasi banyak hal. 5 tahun berlalu. Suatu sore, tanpa diduga, pintu rumah kecil mereka diketuk. Saat Fajar membuka pintu, dia terkejut melihat Pak Ridwan berdiri di sana, dengan wajah yang tampak lebih tua dan lelah. "Nada di rumah?" tanyanya pelan. Nada, yang mendengar suara itu, langsung berlari ke pintu. Melihat ayahnya di depan rumahnya, air mata yang lama ditahannya pun jatuh. Pak Ridwan menatap putrinya, kemudian beralih pada Fajar. Setelah hening yang panjang, ia berkata, Aku salah, Nak. Aku melihat kebahagiaan kalian, dan aku sadar bahwa yang penting bukanlah harta atau status, tapi cinta dan ketulusan." Nada terisak, dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Pak Ridwan memeluk putrinya. Di dalam pelukan itu, terucap restu yang selama ini mereka tunggu. Cerita ini mengajarkan bahwa cinta sejati tak hanya diuji oleh waktu dan kesulitan, tetapi juga oleh keteguhan hati dalam memperjuangkannya, meski tanpa restu di awal. Restu yang tulus, pada akhirnya, mungkin akan datang, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana pasangan saling mendukung dan tetap berjuang bersama. Bagaimana menurutmu cerita ini? Apakah sudah sesuai dengan yang kamu bayangkan? Atau ada yang ingin kamu tambahkan? Di sebuah kantor yang berada di pusat kota, Rina bekerja sebagai asisten manajer di divisi pemasaran. Ia sudah bekerja di sana selama 5 tahun, dan cukup dikenal sebagai sosok yang profesional, tegas, namun ramah. Di matanya, pekerjaan adalah segalanya. Ia tidak pernah berpikir bahwa kantor bisa menjadi tempat yang cocok untuk hal-hal romantis. Hingga suatu hari, seorang karyawan baru bernama Aryo bergabung di timnya. Aryo, seorang pria berpenampilan sederhana tapi cerdas,
memiliki semangat tinggi dan ide-ide segar yang segera membuatnya diperhatikan oleh seluruh tim. Bagi Rina, Aryo adalah tipikal karyawan yang mudah beradaptasi. Namun, seiring berjalannya waktu, ia mulai merasa ada sesuatu yang berbeda ketika bekerja bersama Aryo. Setiap diskusi pekerjaan, pertemuan tim, bahkan sekadar obrolan ringan di pantry, selalu terasa ada percikan yang tidak biasa. Awalnya, Rina mengabaikan perasaannya. Ia berpikir itu hanya efek dari terlalu sering berinteraksi. Baginya, profesionalisme di tempat kerja adalah yang utama. Tapi, lambat laun perasaan itu semakin sulit diabaikan. Aryo, yang kerap melemparkan senyum hangat dan memperlihatkan perhatian kecil seperti menanyakan apakah Rina sudah makan siang atau menawarkan bantuan dalam pekerjaan, mulai membuat Rina bimbang. Suatu hari, kantor mengadakan proyek besar yang mengharuskan Rina dan Aryo bekerja lebih dekat. Keduanya sering pulang larut malam, berdiskusi hingga dini hari, dan tanpa disadari, mereka semakin mengenal pribadi masing-masing. Rina menemukan bahwa Aryo bukan hanya cerdas, tapi juga penyayang dan penuh perhatian. Sementara Aryo, sejak awal memang sudah terpesona dengan ketegasan dan ketulusan Rina. Pada suatu malam, setelah menyelesaikan presentasi besar mereka, Aryo mengajak Rina untuk berjalan-jalan sebentar di taman dekat kantor. Di bawah lampu taman yang temaram, Aryo akhirnya mengungkapkan perasaannya yang selama ini ia pendam. Ia mengaku bahwa sejak pertama kali bertemu, ia sudah merasa ada sesuatu yang istimewa antara mereka. Rina terdiam sejenak. Ia tak menyangka Aryo akan seberani itu. Namun, di dalam hatinya, Rina merasakan hal yang sama. Tanpa berpikir panjang, ia pun tersenyum dan berkata, "Ya, aku juga merasakan hal yang sama, Aryo." Malam itu menjadi awal dari kisah cinta mereka yang tak terduga. Meski tantangan tetap ada, terutama soal menjaga profesionalisme di kantor, Rina dan Aryo percaya bahwa dengan saling memahami, mereka bisa menjalani keduanya dengan baik. Di balik pintu-pintu kantor yang kaku, ternyata tersimpan cerita cinta yang hangat, mengajarkan bahwa cinta bisa tumbuh di mana saja, bahkan di tempat yang paling tak terduga. Di sebuah kota yang tenang, hiduplah pasangan suami istri, Arif dan Maya. Mereka telah menikah selama 7 tahun dan memiliki seorang putri kecil bernama Lila. Arif bekerja sebagai seorang insinyur di perusahaan konstruksi, sementara Maya adalah seorang ibu rumah tangga yang sangat mengasuh Lila. Seiring berjalannya waktu, rutinitas harian mereka mulai terasa monoton. Arif sering bekerja lembur, dan Maya merasa kesepian di rumah. Dia mulai merasa bahwa perhatian Arif lebih tertuju pada pekerjaannya daripada keluarganya. Dalam hati, Maya merindukan momen-momen penuh cinta dan perhatian yang pernah mereka miliki. Suatu hari, saat Arif pulang larut malam, Maya menerima pesan dari seorang pria bernama Randy, teman lama yang ia kenal di masa kuliah. Randy mengajak Maya untuk bertemu dan berbincang-bincang. Awalnya, Maya ragu, tetapi rasa kesepian dan kerinduan akan perhatian membuatnya menerima ajakan tersebut. Pertemuan mereka berlanjut, dan tanpa sadar, Maya terjebak dalam hubungan yang tidak seharusnya. Randy menawarkan perhatian dan kehangatan yang mulai hilang dari pernikahan Maya. Mereka bertemu diam-diam di kafe, berbagi cerita, dan tertawa bersama. Maya merasa hidup kembali, namun ia juga tahu bahwa ia berisiko mengkhianati Arif. Sementara itu, Arif mulai merasakan ada yang berbeda dalam sikap Maya. Ia mencoba bertanya, tetapi Maya selalu mengelak dengan alasan bahwa ia sibuk mengurus Lila dan rumah. Arif berusaha memahami, tetapi kecurigaannya semakin menguat. Dia tidak ingin mencurigai Maya tanpa bukti, namun hati kecilnya tidak bisa tenang. Satu malam, Arif pulang lebih awal dari biasanya. Ia ingin mengejutkan Maya dan menghabiskan waktu bersama. Namun, saat ia membuka pintu rumah, ia merasakan ada yang aneh. Suara Lila yang ceria terdengar, tetapi ada suara lain yang membuatnya curiga. Arif mengintip dari pintu ruang tamu dan melihat Maya sedang tertawa lepas bersama Randy. Hatinya seakan runtuh. Arif merasa dikhianati oleh orang yang paling ia cintai. Tanpa berpikir panjang, ia melangkah masuk dan langsung mengonfrontasi mereka. Maya terkejut, dan Randy cepat-cepat pergi meninggalkan rumah. Dalam suasana tegang itu, Maya tidak bisa berbohong lagi. Ia mengakui semua yang terjadi antara mereka. Arif sangat terluka.
Rasa sakit dan pengkhianatan itu sulit untuk diterima. Ia merasa semua pengorbanan dan cinta yang telah ia berikan tidak berarti sama sekali. Dalam hati, Arif bertanya-tanya apakah mereka bisa memperbaiki hubungan ini atau jika semuanya telah berakhir. Maya berusaha meminta maaf dan menjelaskan bahwa ia merasa kesepian dan terabaikan. Namun, Arif tidak dapat mendengar alasan itu. Dia membutuhkan waktu untuk merenung. Selama beberapa hari, Arif menghindari percakapan dengan Maya. Ia menghabiskan waktu bersama Lila, mencoba mengalihkan pikirannya dari rasa sakit yang mendalam. Maya, di sisi lain, merasa sangat menyesal. Ia berusaha menunjukkan penyesalannya melalui tindakan. Ia berusaha lebih perhatian kepada Lila dan memperbaiki rumah. Namun, Arif merasa hatinya terhalang oleh rasa sakit yang tak kunjung reda. Akhirnya, setelah beberapa minggu merenung, Arif memutuskan untuk berbicara dengan Maya. Ia mengatakan bahwa meskipun ia masih mencintainya, rasa percaya yang telah hilang sulit untuk dipulihkan. Mereka membicarakan masa depan dan bagaimana mereka bisa membesarkan Lila bersama. Arif menyarankan untuk pergi ke konseling pernikahan agar mereka bisa saling memahami dan menemukan jalan kembali. Maya dengan penuh harapan setuju untuk mencoba. Mereka mulai menghadiri sesi konseling, perlahan membangun kembali komunikasi dan kepercayaan. Meskipun prosesnya tidak mudah, Arif dan Maya berusaha untuk saling mendengarkan dan mengerti. Selama perjalanan itu, Maya berkomitmen untuk membuktikan cinta dan kesetiaannya kepada Arif. Ia mulai mencari cara untuk memperbaiki diri dan hubungan mereka. Meski banyak luka yang harus sembuh, Arif mulai merasakan harapan kecil untuk masa depan. Akhirnya, mereka menemukan kembali kebahagiaan di tengah keterpurukan. Arif dan Maya belajar bahwa cinta bukan hanya tentang perasaan, tetapi juga tentang komitmen, kejujuran, dan saling mendukung dalam suka dan duka. Meskipun perjalanan mereka penuh liku, mereka berdua tahu bahwa mereka bisa menghadapi apapun selama mereka bersama. Malam itu, hujan deras mengguyur kota kecil di pinggir pantai. Nada duduk merenung di kamarnya yang sunyi, hanya ditemani suara rintik hujan dan hati yang resah. Di tangannya, ada surat pernikahan yang telah diisi lengkap, tanda bahwa dia dan Fajar, pria yang sangat dicintainya, akan segera menikah. Namun, ada satu hal yang mengganjal, restu orang tua yang tak kunjung datang. Fajar adalah pria sederhana dari keluarga biasa. Sedangkan Nada, anak tunggal dari keluarga terpandang yang kaya raya. Ayahnya, Pak Ridwan, adalah sosok yang sangat tegas dan memiliki harapan tinggi untuk putrinya. Sejak awal, Pak Ridwan menolak keras hubungan mereka. Baginya, Fajar bukanlah pria yang pantas mendampingi putrinya yang berpendidikan tinggi dan hidup dalam kemewahan. Dia tidak punya apa-apa, Nada. Bagaimana bisa kamu bahagia dengan pria seperti dia? Ibentak Pak Ridwan pada suatu malam ketika Nada mencoba berbicara lagi soal pernikahan. Tapi, ayah, kebahagiaan bukan soal harta. Fajar selalu mendukungku, dia baik dan bekerja keras, dibalas Nada dengan suara bergetar. Namun, bagi Pak Ridwan, kata-kata Nada tak pernah cukup untuk mengubah pendiriannya. Nada tahu bahwa di mata ayahnya, kebahagiaan hanya diukur dengan materi dan status sosial. Setiap kali Nada mencoba membicarakan hal ini, selalu berakhir dengan pertengkaran yang mematahkan hatinya. Di sisi lain, Fajar tidak pernah memaksa Nada untuk melawan orang tuanya. Dia selalu berkata, "Jikalau kamu siap, kita akan menunggu sampai restu itu datang." Meski kata-kata itu terdengar bijak, Nada tahu betapa sulit bagi Fajar menahan luka karena dianggap tak layak. Suatu hari, tanpa sepengetahuan orang tuanya, Nada memutuskan untuk menemui Fajar. Di tepi pantai, di mana mereka pertama kali bertemu, Nada berkata, Fajar, aku ingin kita tetap melangkah. Aku tahu ini sulit, tapi kita tak bisa terus menunggu restu yang mungkin tak pernah datang." Fajar menatapnya dengan dalam. "Nada, aku tak ingin kamu menyesal. Pernikahan tanpa restu orang tua adalah jalan yang penuh liku." Nada menggenggam tangan Fajar erat. Aku percaya, kita bisa melewati semuanya bersama. Cinta kita akan cukup kuat untuk menghadapi apapun. Dengan berat hati, mereka memutuskan untuk menikah secara sederhana, hanya dihadiri teman-teman terdekat.
Mereka sadar bahwa pilihan ini akan mendatangkan banyak tantangan, tetapi mereka yakin bahwa cinta yang tulus akan menjadi kekuatan yang menjaga pernikahan mereka tetap utuh. Setelah menikah, kehidupan mereka memang tidak mudah. Nada harus menanggung rasa rindu akan keluarganya, sementara Fajar merasa bersalah karena telah membawa Nada ke dalam kehidupan yang penuh kesulitan. Namun, seiring berjalannya waktu, mereka membangun kehidupan bersama dengan ketekunan dan kesabaran. Fajar bekerja keras, membuktikan bahwa cinta dan kerja keras dapat mengatasi banyak hal. 5 tahun berlalu. Suatu sore, tanpa diduga, pintu rumah kecil mereka diketuk. Saat Fajar membuka pintu, dia terkejut melihat Pak Ridwan berdiri di sana, dengan wajah yang tampak lebih tua dan lelah. "Nada di rumah?" tanyanya pelan. Nada, yang mendengar suara itu, langsung berlari ke pintu. Melihat ayahnya di depan rumahnya, air mata yang lama ditahannya pun jatuh. Pak Ridwan menatap putrinya, kemudian beralih pada Fajar. Setelah hening yang panjang, ia berkata, aku salah, Nak. Aku melihat kebahagiaan kalian, dan aku sadar bahwa yang penting bukanlah harta atau status, tapi cinta dan ketulusan." Nada terisak, dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Pak Ridwan memeluk putrinya. Di dalam pelukan itu, terucap restu yang selama ini mereka tunggu. Cerita ini mengajarkan bahwa cinta sejati tak hanya diuji oleh waktu dan kesulitan, tetapi juga oleh keteguhan hati dalam memperjuangkannya, meski tanpa restu di awal. Restu yang tulus, pada akhirnya, mungkin akan datang, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana pasangan saling mendukung dan tetap berjuang bersama. Bagaimana menurutmu cerita ini? Apakah sudah sesuai dengan yang kamu bayangkan? Atau ada yang ingin kamu tambahkan? Di sebuah kantor yang berada di pusat kota, Rina bekerja sebagai asisten manajer di divisi pemasaran. Ia sudah bekerja di sana selama 5 tahun, dan cukup dikenal sebagai sosok yang profesional, tegas, namun ramah. Di matanya, pekerjaan adalah segalanya. Ia tidak pernah berpikir bahwa kantor bisa menjadi tempat yang cocok untuk hal-hal romantis. Hingga suatu hari, seorang karyawan baru bernama Aryo bergabung di timnya. Aryo, seorang pria berpenampilan sederhana tapi cerdas, memiliki semangat tinggi dan ide-ide segar yang segera membuatnya diperhatikan oleh seluruh tim. Bagi Rina, Aryo adalah tipikal karyawan yang mudah beradaptasi. Namun, seiring berjalannya waktu, ia mulai merasa ada sesuatu yang berbeda ketika bekerja bersama Aryo. Setiap diskusi pekerjaan, pertemuan tim, bahkan sekadar obrolan ringan di pantry, selalu terasa ada percikan yang tidak biasa. Awalnya, Rina mengabaikan perasaannya. Ia berpikir itu hanya efek dari terlalu sering berinteraksi. Baginya, profesionalisme di tempat kerja adalah yang utama. Tapi, lambat laun perasaan itu semakin sulit diabaikan. Aryo, yang kerap melemparkan senyum hangat dan memperlihatkan perhatian kecil seperti menanyakan apakah Rina sudah makan siang atau menawarkan bantuan dalam pekerjaan, mulai membuat Rina bimbang. Suatu hari, kantor mengadakan proyek besar yang mengharuskan Rina dan Aryo bekerja lebih dekat. Keduanya sering pulang larut malam, berdiskusi hingga dini hari, dan tanpa disadari, mereka semakin mengenal pribadi masing-masing. Rina menemukan bahwa Aryo bukan hanya cerdas, tapi juga penyayang dan penuh perhatian. Sementara Aryo, sejak awal memang sudah terpesona dengan ketegasan dan ketulusan Rina. Pada suatu malam, setelah menyelesaikan presentasi besar mereka, Aryo mengajak Rina untuk berjalan-jalan sebentar di taman dekat kantor. Di bawah lampu taman yang temaram, Aryo akhirnya mengungkapkan perasaannya yang selama ini ia pendam. Ia mengaku bahwa sejak pertama kali bertemu, ia sudah merasa ada sesuatu yang istimewa antara mereka. Rina terdiam sejenak. Ia tak menyangka Aryo akan seberani itu. Namun, di dalam hatinya, Rina merasakan hal yang sama. Tanpa berpikir panjang, ia pun tersenyum dan berkata, aku juga merasakan hal yang sama, Aryo." Malam itu menjadi awal dari kisah cinta mereka yang tak terduga. Meski tantangan tetap ada, terutama soal menjaga profesionalisme di kantor, Rina dan Aryo percaya bahwa dengan saling memahami, mereka bisa menjalani keduanya dengan baik. Di balik pintu-pintu kantor yang kaku, ternyata tersimpan cerita cinta yang hangat,
mengajarkan bahwa cinta bisa tumbuh di mana saja, bahkan di tempat yang paling tak terduga.